bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga. Bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Kami datang, mari datang kepadanya, sembah Dia, sujud di hadapan tangannya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selamalah. Haleluya, 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 terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Kami berkemuliaan bagi-Mu Tuhan, bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga. Bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Kami datang, mari datang kepadanya, sujud di hadapan tangannya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, 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 terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selamalah. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hari Agus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita masuk di gerbang Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik.
kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Sekali lagi kata sebab Dia baik, yang kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Terima kasih Tuhan. Mari kita masuk di gerbang Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan. Sekali lagi mari masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan. Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih katakan sebab Dia baik. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Mari nyanyikan pujian bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku naikkan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Sekali lagi nyatakan sebab Tuhan baik. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Kasihnya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Sekali lagi nyatakan Tuhan baik. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita sudah nyata penuhiku. Mari terima sukacita surga. Terima kasih Tuhan. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Katakan haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita sudah nyata penuhiku. Haleluya.
haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Sekali lagi nyatakan haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Penuhiku sukacita surga, sukacita surga nyata. Penuhiku sukacita, sukacita surga nyata. Penuhiku. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu saudara. Terima kasih Tuhan. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku. Dengan kekuatan salibmu, ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada salibmu yang menjadi kekuatanku. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalam salibmu Tuhan. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Engkaulah nafasku, Kau sumber kami Tuhan. Engkaulah sumberku. Dengan kekuatan salibmu, ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada salibmu yang menjadi kekuatanku. Sebab salibmu Tuhan, salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalam salibmu
berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalam. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalam. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalam. Kau setia Tuhan, Kau setia. Inana mana maya lamor, yana nama ya lamasa. Kau sumber kekuatan, Kau sumber pengharapan kami Tuhan. Inana maya labaya labasar, yana nama ya lamor. Karabara bara basanda ya lama ya lama sanda ya lamor. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkat tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar mereka terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar gereja Tuhan menjadi gereja yang disucikan, bersatu, bertekun dalam doa, dipenuhi dengan Roh Kudus dan giat melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon agar mereka yang sakit dan atau menderita kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit dan atau menderita tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit dan atau menderita. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan lainnya untuk menolong mereka yang sakit dan atau menderita kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan dirimu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus, teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi.
Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai memberikan segala kemuliaan kepada Allah. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama satu ayat ini. Injil Lukas pasal 1 ayat 13. 1, 2, 3. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes, karena mereka sudah lanjut usia. Sudah mustahil bagi Zakaria dan Elisabet untuk punya anak. Suatu hari, sementara Zakaria menjalankan tugasnya sebagai imam, tanpa disangka-sangka, malaikat Gabriel menampakkan diri kepadanya dan mengatakan bahwa Tuhan sudah menjawab doanya. Istrinya yang mandul dan sudah lanjut usia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia harus menamakan anaknya itu Yohanes. Bahkan bukan hanya itu, Tuhan tidak sekedar memberi anak kepada Zakaria dan Elisabet di masa tuanya. Anak yang akan dilahirkan oleh Elisabet bagi Zakaria ini akan dipakai Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi datangnya juru selamat dunia ini, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Anak Zakaria dan Elisabet ini di kemudian hari dikenal sebagai Yohanes Pembaptis. Di sini kita melihat bagaimana Tuhan menjawab doa Zakaria jauh melampaui apa yang Zakaria sanggup doakan atau pikirkan. Karena Tuhan tidak membedakan orang, berarti Tuhan juga menjawab doa kita jauh melampaui apa yang sanggup kita doakan atau pikirkan. Firman Allah berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. 3 minggu yang lalu, kita sudah belajar bahwa tanggapan kita yang semestinya terhadap kebenaran ini adalah pertama, berdoa dengan keberanian dan meminta dalam skala besar. 2 minggu yang lalu, kita juga sudah belajar bahwa tanggapan kita yang semestinya terhadap kebenaran ini adalah percaya dan memegang teguh janji Allah atau firman Allah. Hari ini, kita akan belajar bahwa tanggapan kita yang semestinya terhadap kebenaran ini adalah memberi kemuliaan sepenuhnya kepada Allah. Firman Allah berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Ketika Allah melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang sanggup kita doakan atau pikirkan, tanggapan akhir dan terpenting adalah pujian dan pengakuan, yaitu memberikan segala kemuliaan kepada Allah. Ketika Allah melakukan hal-hal yang jauh melampaui permintaan kita, kita harus memastikan bahwa semua kemuliaan kembali kepada Allah. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Ini bukan tentang kehebatan doa kita, tetapi tentang kebesaran kuasa-Nya dan keagungan kasih karunia-Nya. Ketika Allah melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang sanggup kita doakan atau pikirkan, kita harus hidup dalam rasa syukur yang berkelanjutan, mengakui bahwa semua berkat, bahkan yang tidak terpikirkan, berasal dari kemurahan-Nya yang melimpah. Ketika Allah melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang Zakaria sanggup doakan atau pikirkan, dan istrinya yang sudah lanjut usia dan sudah lama mati haid ternyata betul-betul melahirkan seorang anak laki-laki di masa tua mereka,
Zakaria memuji Allah untuk kasih karunia-Nya. Firman Allah berkata, dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Pernahkah kita mengalami hal yang serupa dengan yang dialami oleh Zakaria? Mungkin kita mendapat anak ketika nampaknya mustahil, atau kita menerima mujizat yang lain yang serupa walau tidak persis sama. Bila ya, mari kita panjatkan syukur kepada Allah dan mari kita puji nama-Nya yang kudus. Pemazmur berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Setiap kebaikan Tuhan yang kita terima dan alami merupakan alasan bagi kita untuk memuji Tuhan. Ketika orang yang sudah 40 tahun lumpuh, karena sejak lahir dia lumpuh, tetapi kemudian ia disembuhkan oleh Tuhan ketika Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Pernahkah kita menerima mujizat Tuhan yang sama atau serupa? Kita sembuh dari sakit penyakit, atau kita menerima mujizat yang lainnya. Tuhan telah menjawab doa kita dengan caranya yang ajaib. Setiap kebaikan Tuhan yang kita terima dan alami merupakan alasan bagi kita untuk memuji Tuhan dan bersyukur untuk kasih setia-Nya. Ketika pemimpin gereja di Yerusalem mendengar penjelasan Petrus, bagaimana bangsa bukan Yahudi di rumah Cornelius mendengar Injil yang disampaikan oleh Rasul Petrus, mereka percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka dan dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa-bahasa roh. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Kita perlu bersukacita dan memuliakan Allah setiap kali ada orang yang mendengar Injil lalu percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tuhan Yesus sendiri berkata, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Tidak ada sukacita yang lebih besar daripada sukacita karena menuntun dan atau melihat satu orang berdosa bertobat. Karena itu, bila ada di antara kita yang merasa hidupnya kurang sukacita, bosan, tergoda untuk berkeluh kesah atau membicarakan hal-hal yang negatif tentang orang lain, maka kita harus bertobat dan menggantinya dengan berdoa syafaat untuk keselamatan jiwa-jiwa. Kemudian pergilah memberitakan Injil. Segera kita akan mengalami dan menemukan bagaimana hati kita diliputi oleh sukacita sorgawi. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu, Tuhan sudah melihatnya. Firman Allah berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat
dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Ketika Allah melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita sanggup doakan atau pikirkan, kita harus memastikan bahwa semua kemuliaan kembali kepada Allah. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Ini bukan tentang kehebatan doa kita, tetapi tentang kebesaran kuasa-Nya dan keagungan kasih karunia-Nya. Firman Allah berkata, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah yang kita rayakan dan beritakan setiap kali kita merayakan hari Natal, yaitu Allah telah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Kata anaknya yang tunggal berbicara mengenai keunikan Tuhan Yesus. Tidak ada yang sama seperti Yesus. Tidak ada yang dapat dan layak disamakan dengan Dia. Hanya Yesus adalah anak Allah. Tidak ada yang lain. Hanya Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia. 100% Allah dan 100% manusia pada saat yang sama. Allah telah menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus supaya kita beroleh hidup yang kekal, hidup yang berkelimpahan oleh iman kepadanya. Inilah yang kita rayakan setiap kali kita merayakan Natal. Firman Allah berkata, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Inilah yang kita rayakan dan beritakan setiap kali kita merayakan hari Natal, yaitu Allah telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah Allah yang menjadi manusia sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Pendamaian berarti jalan untuk meredakan murka Allah. Anak Allah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang adalah Allah yang menjadi manusia, telah ditetapkan oleh Allah sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita, yaitu sebagai jalan untuk meredakan murka Allah terhadap dosa seluruh umat manusia ketika Ia mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa seluruh umat manusia. Firman Allah berkata, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Inilah yang kita rayakan dan beritakan setiap kali kita merayakan hari Natal, yaitu Allah telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang adalah Allah yang menjadi manusia sebagai juru selamat dunia. Tuhan Yesus bukan hanya juru selamat orang Kristen saja. Dia adalah juru selamat dunia yang menyelamatkan setiap orang yang bersedia percaya kepadanya dari hukuman dosa, dari tuduhan rasa bersalah karena dosa, dari penderitaan yang ditimbulkan oleh dosa, dan dari kebiasaan berbuat dosa. Ketika Allah memutuskan untuk memberikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia ini, Allah memilih perawan Maria untuk mengandung dan melahirkan Yesus ke dunia. Firman Allah berkata, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Firman Allah menegaskan bahwa Maria hanyalah perawan biasa, seperti kebanyakan perawan pada masa itu. Cita-cita Maria sederhana saja, menikah dengan tunangan yang bernama Yusuf, melahirkan dan membesarkan anak-anak, menjadi ibu rumah tangga yang baik,
Tetapi Tuhan berkehendak lain. Tuhan mengutus malaikat Gabriel untuk menyampaikan pesan Allah kepadanya. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Perawan Maria akan mengandung, bukan dari persetubuhan dengan Yusuf, tetapi oleh karena mujizat yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sebab anak yang akan dilahirkan Maria ini adalah anak Allah, yaitu Allah yang menjadi manusia, dan Maria harus menamai dia Yesus. Firman Allah berkata, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Malaikat memberitahu Maria agar menamakan anak yang akan dilahirkannya itu dengan nama Yesus, yang berarti Tuhan menyelamatkan atau Tuhan adalah juru selamat. Tuhan melakukan kepada Maria jauh melampaui apa yang sanggup Maria doakan atau pikirkan. Bagaimana tanggapan Maria terhadap wahyu ilahi, mujizat yang Tuhan kerjakan, dan kasih karunia Allah kepada dirinya yang hanya seorang perawan sederhana, namun telah dipilih oleh Allah untuk mengandung dan melahirkan Allah yang menjadi manusia, Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai juru selamat dunia. Firman Allah berkata, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Ketika Allah melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang sanggup Maria doakan atau pikirkan, Maria memberikan segala kemuliaan kepada Allah. Begitu pula dengan kita. Ketika Allah melakukan hal-hal yang jauh melampaui permintaan kita, kita harus memastikan bahwa semua kemuliaan kembali kepada Allah. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Ini bukan tentang kehebatan doa kita, tetapi tentang kebesaran kuasa-Nya dan keagungan kasih karunia-Nya. Ketika Allah melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang sanggup kita doakan atau pikirkan, kita harus hidup dalam rasa syukur yang berkelanjutan, mengakui bahwa semua berkat, bahkan yang tidak terpikirkan, berasal dari kemurahan-Nya yang melimpah. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, tunaikan syukurku. Pemilik hidupku, Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, tunaikan syukurku. mari bersama katakan, Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama.
segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Terima kasih Tuhan, pencipta hidup kami. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, menaikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku. Kau layak terima segala pujian, menaikkan sembahku. Mari bersama katakan Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Masih undang Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita, kami bersyukur bagimu. Haleluya. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari kita sembah. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Mari kita sembah Dia. Mari kita angkat suara kita, katakan terima kasih Tuhan, pencipta hidup kami, pemilik hidup kami Tuhan, Allah yang berkuasa atas segalanya. Kami sembah Raja kami berikan pujian dan glori bagimu Tuhan. Idararana bara-bara-baya sandania bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara sandania. Terima kasih Tuhan, penolong hidup kami, pembebas
bebas kami Bapa. Kau yang melepaskan kami dari segala kesesatan kami. Kau yang menjawab doa kami. Panji kemenangan bagi kami. Dararabaya sandan ya dararalalalala bara. Yehova Nisi, Allah panji kemenangan bagi kami. Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Ikarabaya sandan ya dararalabu. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Terima kasih. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata dipejamkan. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Ilialamo, kanama kafandato, kanama kusyai, kanama kusyai. Dari teladan berbagai tokoh-tokoh Alkitab, hari ini kita diingatkan bagaimana ketika Allah melakukan hal-hal yang jauh melampaui permintaan kita. Kita harus memastikan bahwa semua kemuliaan kembali kepadanya. Firman Allah berkata, bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Ini bukan tentang kehebatan doa kita, tetapi tentang kebesaran kuasa-Nya dan keagungan kasih karunia-Nya. Ketika Allah melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita sanggup doakan atau pikirkan, kita harus hidup dalam rasa syukur yang berkelanjutan, mengakui bahwa semua berkat bahkan yang tidak terpikirkan berasal dari kemurahan-Nya yang melimpah. Ilialamo, kanama kafandato, kanama kusyai, kanama kafandato, kanama kusyai. Bapa kami yang di sorga, Tuhan Yesus sendiri berkata, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Tidak ada sukacita yang lebih besar daripada sukacita karena menuntun dan atau melihat satu orang berdosa bertobat. Karena itu, tolong kami Tuhan untuk bertekun dalam berdoa syafaat untuk keselamatan jiwa-jiwa. Tolong kami Tuhan untuk rajin pergi memberitakan Injil. Tolong kami Tuhan untuk suka memberitahu orang lain tentang kebaikan Tuhan Yesus yang pernah kami terima. Tolong kami Tuhan untuk mengalami sukacita sorgawi ketika kami menceritakan kasih-Mu, kuasa-Mu kepada sesama. Kami kembalikan segala kemuliaan kepada Allah setiap kali ada orang yang mendengar Injil lalu percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Bapa kami yang di sorga, kami percaya Engkau dapat dan bersedia melakukan jauh lebih banyak daripada yang kami doakan atau pikirkan. Kami percaya betapapun buruk situasi yang kami hadapi, Allah bisa dan akan melakukan lebih dari yang kami bayangkan. Kami percaya betapapun buruk situasi yang kami hadapi, akan selalu ada harapan yang melampaui tantangan saat ini. Karena itu, tolong kami Tuhan untuk memberikan segala kemuliaan hanya bagi Allah saja. Tolong kami Tuhan untuk tetap hidup dalam rasa syukur yang berkelanjutan. Tolong kami Tuhan untuk tetap mengakui
bahwa semua berkat, bahkan yang tak terpikirkan, berasal dari kemurahan-Mu yang melimpah. Tolong kami Tuhan untuk bersukacita senantiasa, tetap berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Sekarang mari kita ucapkan bersama-sama kata-kata pujian kepada Allah ini. 1, 2, 3. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepada-Nya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyhurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepada-Nya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa buat anggota keluarga kami yang perlu bertobat. Kami mohon agar Roh Kudus menginsafkan mereka akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kami mohon agar Roh Kudus bekerja dalam kehidupan anggota keluarga kami yang perlu bertobat ini, membawa mereka, menuntun mereka kepada jalan pertobatan yang sejati. Bapa kami yang di sorga, kami mohon agar Tuhan tolong selesaikan masalah rumah tangga anak-anak-Mu. Kami minta segala pekerjaan iblis yang mencoba merusak kehidupan rumah tangga anak-anak Tuhan, kami mohon agar segala pekerjaan iblis ini dibinasakan di dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu ya Bapa. Penuhkan rumah tangga anak-anak-Mu dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kami berdoa buat anak-anak sedang bersekolah atau kuliah. Mari Tuhan tolong mereka untuk selesaikan sekolah, selesaikan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Kami juga berdoa bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan. Tuhan buka jalan agar mereka bisa melanjutkan pendidikan. Tuhan kiranya membuka pintu-pintu pertolongan yang mereka perlukan. Dan kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar anak cucu kami
terhindar dari pergaulan buruk yang merusak kebiasaan yang baik. Kami mohon agar kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak cucu mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan berikan tempat tinggal yang layak dengan harga yang sangat terjangkau. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan berikan pasangan hidup di dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Yang merindukan keturunan, Tuhan berikan anak-anak. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Tubuh dan jiwa roh anak-anak-Mu Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami lepaskan urapan kesembuhan Tuhan Yesus sekarang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang sakit hadir di sini sekarang ini. Dan kami minta agar Engkau menerima kuasa kesembuhan Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang sakit sekarang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tengking roh maut dan kerajaan maut. Engkau tidak akan mati tetapi hidup dan menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Mari Tuhan, adakan mujizat keuangan untuk menolong anak-anak-Mu. Kami mintakan persediaan Tuhan berlimpah bagi semua anak-anak Tuhan. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang ada masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen, gudang, dan sebagainya, kami mohon agar Tuhan kirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak dan menolong anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kebimbangan, roh ragu-ragu, roh tidak percaya, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, pemberontakan, pertikaian, fitnah, dendam, roh sakit hati, roh kebencian, roh tidak mau mengampuni. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami usir kau semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas darah kita. Kiranya tangan Tuhan menyertai kita dan melindungi kita daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Apabila Bapak atau Ibu membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja, di nomor atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2025 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami.
Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya mohon setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku. Saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya. Yesus adalah Tuhan. Yang menjadi manusia. Saya percaya. Yesus mati di kayu salib. Untuk menjalani hukuman dosa. Menggantikan saya. Saya percaya. Tuhan Yesus bangkit. Dari antara orang mati. Saya menerima. Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat. Hidup saya bersedia. Hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa. Amin. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Malam Kudus sambil kita menyalakan lilin atau menyalakan senter. Mari kita nyalakan lilin, kita nyalakan senter, dan lampu ruangan diredupkan. Mari kita nyanyikan lagu Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap. Siapa yang dulu telah
daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku," kata Yesus, "dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan dia akan memiliki terang hidup itu." Mari kita nyanyikan. Lihatlah di Efrata terang besar Mari kita menyembah Tuhan dengan berbahasa roh dan juga dalam bahasa Indonesia. Irialamo kana makafandato kana makushai kana makushai kana makushai. Mari kita mengingat-ingat kebaikan Tuhan dan mari kita katakan terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk segala berkat rohani di dalam sorga yang kami terima di dalam anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau sudah menebus kami, mengampuni segala dosa kami, semata-mata karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih Bapa, kami menjadi kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu, semata-mata karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih Bapa, kami menjadi kepuji-pujian bagi kemuliaan nama-Mu, semata-mata karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memeteraikan kami dengan Roh Kudus, semata-mata karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kami sambut Engkau Roh Kudus, Engkau penolong kami, Engkau Roh kebenaran yang menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk udara segar, air bersih untuk mandi dan minum. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pasangan hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk keluarga yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk anak-anak, cucu-cucu, keponakan, orang tua, paman, bibi, kakak, adik, sepupu, keluarga besar lainnya. Terima kasih Bapa untuk saudara seiman di dalam kasih Kristus. Terima kasih untuk gereja Tuhan dan persekutuan orang-orang percaya yang telah menjadi penghiburan bagi kami. Terima kasih Bapa untuk setiap jawaban doa, mujizat yang pernah kami terima di dalam nama Tuhan Yesus.
terima kasih untuk kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri yang kami alami di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau adalah sahabat yang sejati, baik di dalam suka maupun di dalam duka. Kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Ini anamo kanama kapandato kanama kusyai. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini, mari kita nyanyikan lagu ini sebagai pengabdian hidup kita. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal, Selamat Hari Natal, Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, Selamat Hari Natal, Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya, amin. bersama para malaikat.
Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau WhatsApp ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau WhatsApp ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Katakan mulia, mulia, berkuasa atas semesta, semua yang bernafas memuja, meninggikan Kau Raja, suku bangsa akan setiap lidah akan mengaku Yesus Raja mulia. Hanya Engkau Raja yang mulia Tuhan. Sekali lagi naikkan, katakan sama para malaikat sujud, bersujud dan menyembah. Lepaskan semua mahkota di hadapan tahta kudus. Segala hormat dan kuasa, segala hormat dan kuasa bagi Dia anak domba, bagi Dia anak domba. Sebab itu bukan menyembah, sebab itu bukan menyembah. Mari bersama katakan mulia, mulia, berkuasa atas semesta, semua yang bernafas memuja, meninggikan Kau Raja, suku bangsa akan menyembah, setiap lidah akan mengakui bahwa Yesus Raja. Oh mulia, berkuasa atas semesta, semua yang bernafas memuja, meninggikan Kau Raja, suku bangsa akan menyembah, setiap lidah akan mengaku Yesus Raja mulia. Saya undang Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita angkat tangan, kita katakan mulia, mulia, berkuasa atas semesta, semua yang bernafas memuja, meninggikan Kau Raja, suku bangsa akan menyembah,
sekali lagi mulia, berkuasa atas semesta. Semua yang bernafas memuja, meninggikan Kau Raja. Suku bangsa akan menyembah, setiap lidah akan mengaku Yesus Raja mulia. Sekali lagi katakan mulia. Haleluya, mulia, besar. Ajaib Tuhan, ajaib Yesus. Mari sembah Dia. Ajaib Yesus kami yang kami sembah. Haleluya. Hanya menyembah Yesus.